Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30 Sultan Syahrir sedang mendengarkan radio. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah benar kabar yang saya dengar barusan? Saya harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita ini, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud Sultan Syahrir. Bung, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan dilakukan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung saya berkata seperti itu? Begini Bung, PPKI adalah bentukan dari Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka para sekutu akan mengira bahwa kita adalah bagian dari Jepang. Sebaiknya, kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia, selagi kita dalam masa kekosongan kepemimpinan. Saya setuju dengan pendapat Bung Said, tapi apakah Bung Karno setuju dengan pendapat Bung Said? Bagaimana kalau kita menelpon Bung Karno dulu? Ide yang bagus, Bu. Oke, saya akan menelpon Bung Karno. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Bung, saya dan Bung Said akan pergi ke rumah Bung. Apakah bisa untuk membahas kemerdekaan kita, Bung? Baik, saya tunggu kedatangan Anda dengan Bung Said. Baik, Bung. Terima kasih, Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Bung Hatta, Assalamualaikum. Bung. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada? Ya ada, silakan masuk. Assalamualaikum. Silakan dulu. Ada masalah apa kalian datang kemari? Begini, Bung, ada berita gembira yang ingin saya sampaikan. Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, sebaiknya kita pergunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Berita apa itu? Begini, Bu. Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sebaiknya, kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Betul, Bung. Saya tidak berharap bertindak sendiri. Semua itu dengan PPKI. Alangkah baiknya saya mengucapkan kemerdekaan tanpa merubah PPKI yang saya ketuai. Tidak, Bu. Maafkan saya, Syahrir. Kalau begitu, kami permisi, Bung. Pada 15 Agustus 1945 pukul 22, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairil Saleh. Dengan tergesa-gesa, mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Silakan dulu. Siap. Ayo Bung, malam ini juga kita harus kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut di kosan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pertumpahan darah esok hari. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri dan meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mau mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang yang dicurigai sebagai pro Belanda. Bukan benar. Lagi pula, mengapa kita menunggu Jepang memerdekakan kita setelah kita mempunyai kekuatan untuk memerdekakan diri kita sendiri? Kekuatan kita tidak sama dengan kekuatan Jepang di sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah kemerdekaan tanpa bantuan mereka. Sayang kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bu. Malam ini, Bu. Malam ini. Tenang, tenang. Mengapa saudara-saudara membuat keributan di sini? Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut banyak korban jiwa lagi nanti. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi, lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Soekarno tidak menyetujui untuk melakukan proklamasi. Sebaiknya kita mencuri Bung Karno dan Bung Hatta dan membawa mereka ke suatu tempat. Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Rengas Dengklok? Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Kiau Kisong. Mengapa Anda membawa saya kemari? Kami membawa Anda ke sini adalah kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Sehari sebaiknya Anda berjaga-jaga di luar. Akhirnya Soekarno pun tiba. Lalu ia menemukan Muhammad Hatta yang ternyata telah sampai terlebih dahulu dan menanyakan kepada Soekarni alasan mereka membawa Soekarno dan Hatta ke tempat itu. Begini, Bung. Kami ingin kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang telah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kalian terlalu percaya dengan berita tersebut? Jepang pasti akan memberikan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu. Kami ingin kemerdekaan Indonesia dengan cerita kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Benar, Bung. Jika kita merdeka atas Jepang, maka kita adalah bentuknya Jepang dan kita akan disisa lagi. Ada apa Salin? Ada Subarjo, ia datang dengan maksud untuk menyebut Bung Karno. Baiklah, saya akan menemuinya. Ayo. Wikana, bisakah saya bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda mau menemui mereka? Rapat PPKI telah dibubarkan dan saya datang ke sini untuk menjemput mereka berdua. Kamu tidak bisa membawa mereka, Bung. Mengapa? Karena kalian pemuda ingin mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah. Bolehkah izinkanlah saya untuk menemui mereka berdua? Mari. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI telah dibubarkan. Dan juga saya datang ke sini untuk memberitahukan bahwa Jepang telah menyerah. Ternyata berita yang saya dengar itu betul. Seperti yang saya dan Soekarno sudah katakan, Bung, bahwa berita itu betul. Mengapa Anda tidak percaya kepada kami? Bung sudah tahu sendiri kan? Jadi ini saatnya yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi. Baik, saya akan menuruti permintaan kalian. Oke, Bung. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta dan berdiskusi di rumah Laksamana Maeda. Menulis teks proklamasi ini, saya minta ide dan saran. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Apakah semua setuju? Setuju. Bagaimana kalau kita semua yang ada di dalam ruangan ini yang menandatangani teks proklamasi ini? Jangan, sebaiknya teks ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja. Sayuti tolong ketik teks proklamasi ini dan sebarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.